Ya, bisa ya. Kemudian ada sistem terisolasi. Sistem terisolasi, nah seperti air panas yang kita masukkan ke dalam termos air. Ya. Di situ tidak ada pertukaran apapun, baik pertukaran materi maupun pertukaran energi. Nah, siapa yang masih aktif suaranya itu? Tolong di mute dulu ya. Kecuali ada yang ingin ditanyakan, boleh kita lanjut. Nah, termosnya tadi sudah ya definisinya. Definisinya sudah ya, kita lanjut. Nah, pernah dengar ya asas ketotalan energi? Di SMP mungkin sudah pernah kalian dapatkan. Lalu di fisika, ya asas ketotalan energi. Apa bunyinya asas ketotalan energi? Bahwa energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa juga dimusnahkan. Namun energi hanya bisa diubah bentuknya. Nah, ini hukum termodinamika 1. Itu nanti dicari lalu catat sendiri ya. Pertukaran energi antara sistem dan lingkungan dapat berupa kalor atau bentuk energi lainnya yang secara kolektif disebut sebagai kerja. Jadi kalau kalor simbolnya I, sedangkan kerja simbolnya W. Ini pernah didapatkan di fisika juga ya. Sistem menerima kalor, maka Q-nya akan bertanda positif. Jadi jika sistem menerima kalor, maka Q-nya akan bertanda positif. Sedangkan jika sistem melepas, maka Q-nya akan bertanda negatif. Nah ini ya bentuk energi, tidak pernah di fisika, energi dalam. Nah ini kita masuk ke perubahan entalpi. Mari mencoba kalian untuk mencari tahu konsep dari perubahan entalpi itu. Perubahan entalpi simbolnya adalah delta H. Ya. Masih jelas ya sore ya, meskipun agak bising. Bukan agak bising lagi ya, bising. Ya, perubahan entalpi simbolnya itu adalah delta H. Ya. Entalpi ini definisinya sejumlah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Perubahan entalpi, kalau entalpi simbolnya H kapital, ya. Sedangkan perubahan entalpi simbolnya adalah delta H. Ya. Perubahan entalpi definisinya adalah perubahan energi yang menyertai peristiwa perubahan kimia pada tekanan tetap. Entalpi reaksi pada tekanan tetap simbolnya adalah delta H sama dengan P reaksi. Atau perubahan entalpi tergantung pada keadaan akhir dan awal saja. Jadi untuk menghitung perubahan entalpi kita tidak terlalu bergantung pada prosesnya, ya. Tetapi yang kita perhatikan hanya keadaan awal dan keadaan akhir saja. Nanti lebih jelasnya itu lewat latihan-latihan soal. Disimak saya dulu ya. Delta H sama dengan H akhir dikurang dengan H awal. Bisa di screenshot, boleh dicatat juga, atau tinggal dicocokkan dengan catatan, silakan. Nah ini yang tadi maksud reaksi ekso dan reaksi endo. Kita lihat gambar yang pertama. Ya, lihat gambar yang pertama. Di sini digambarkan sistem, lalu ada tanda panah keluar. Ya, tanda panah keluar, lalu ada tulisan kalor. Nah, di sekitar ini adalah lingkungan. Jadi ini maksudnya keadaan di mana sistem melepaskan kalornya ke lingkungan. Jadi sistem melepaskan kalor ke lingkungan, itu yang dimaksud dengan eksoterm. Ya. Jadi eksoterm adalah keadaan di mana sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Loh, siapa yang saya coret?
Ya, jadi itu definisi dari eksoterm. Sistem melepaskan kalor ke lingkungan. Nah, nilainya untuk reaksi ekso, delta H-nya itu bertanda negatif. Ya. Delta H-nya bertanda negatif. Bisa ya? Jadi eksoterm berarti delta H-nya bertanda negatif. Jadi jangan sampai tertukar dengan yang endoterm. Bisa sampai sini? Lalu reaksi ini lagi, keadaan endo. Endo itu kebalikan dari eksoterm, ya. Di mana sistem menerima kalor dari lingkungan. Jadi kalau ekso itu melepas kalor, sedangkan endo dia menerima kalor dari lingkungan. Lihat tanda panahnya masuk ke sistem. Nah, berarti lingkungan memberikan kalor ke sistem atau sistem menyerap. Bisa dikatakan menyerap, bisa dikatakan menerima kalor dari lingkungan. Ya. Tandanya adalah positif. Jadi delta H-nya itu bernilai positif. Sekarang kita lihat mengapa untuk ekso delta H-nya bisa bertanda negatif. Lihat ya, lihat diagram ini. Untuk reaksi eksoterm, Hp-nya lebih besar dibanding Hr-nya. Hp itu adalah entalpi produk. Hr itu entalpi reaktan. Hp ini untuk keadaan akhir. Hp untuk keadaan akhir, sedangkan Hr itu kan reaktan. Reaktan itu keadaan mula-mula. Ya. Nah, untuk eksoterm, Hp-nya lebih besar dibanding Hr-nya. Ya. Bisa? Salah ya? Rumusnya kan tetap delta H sama dengan Hp dikurang Hr. Karena dia bernilai negatif, maka Hr-nya harus lebih besar dibanding Hp. Jadi sekali lagi Ibu ulangi. Penjelasan yang tadi salah ya. Karena delta H bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, maka delta HR-nya harus lebih besar supaya hasilnya bisa negatif. Ya, ini kan rumus umumnya tadi. Delta H sama dengan HP dikurang HR. Supaya delta H tandanya negatif, ya, maka HR-nya harus lebih besar daripada HP atau HP-nya lebih kecil dibanding HR. Ya. Kalau di sini lebih kecil, di sini lebih besar, maka selisihnya pasti bernilai negatif. Maka gambar diagram entalpi, nah ini disebut sebagai gambar diagram entalpi ya. Nah ini adalah HR, ini adalah HP produknya. Nah HR-nya lebih besar, letaknya di atas. HR-nya lebih besar dibanding HP, arah panahnya menuju produk. Maka ini dikatakan sebagai reaksi eksoterm, di mana HR-nya lebih besar dari HP-nya. Itu sambil dicatat ya. Untuk yang endo, karena nilainya positif atau lebih besar dari 0, ya, maka HP-nya lebih besar dibanding HR-nya. Ya, supaya nilainya positif delta H-nya, maka HP-nya harus lebih besar dibanding HR. Atau HR-nya harus nilainya lebih kecil dibanding HP. Agar saat kita hitung selisihnya, delta H-nya nanti akan bernilai positif. Maka gambar diagramnya ini kebalikan dari ekso tadi ya. Letaknya produk ada di atas, sedangkan reaktan ada di bawah. Nilainya lebih kecil dibanding produk. Arah panahnya selalu menuju ke produk. Ya, bisa sampai sini ada pertanyaan? Bu, ya.
Ini Ibu nggak ini Bu, cuman yang media mengajar kimia aja, nggak ke slide. Ya Bu, slide-nya tidak berpindah Bu. Slide-nya sampai di mana? Iya. Nomor 1. Cuman di media kimia. Nomor 1. Masa? Iya Bu. Ya, tunggu ini. Oh. B, siapa yang coret-coret? Jujur. Kalau ini sekarang kelihatan. Ini kelihatan enggak? Sekarang Kelihatan, Bu. buka slide nomor 10. Perubahan entalpi. Nampak ya? Ayo, Iya jangan. Bu. Nampak Bu. Jadi penjelasan ini berarti kenapa enggak mau gitu? Lain kali kalau ada keadaan seperti itu disampaikan ya. Jangan lewat chat karena itu nggak baca lagi kalau sudah menjelaskan. Langsung bicara saja ya. Sudah? Bisakah kita lanjut atau bagaimana? Lanjut ya? Ulang dari awal bisa nggak Bu? Ya? Ulang dari awal. Banyak rumusnya. Dari awal lagi. Karena ini kan kita Dari yang mulai rumus lah Bu. waktunya itu lebih singkat. Nah inilah Bu. Ya. B, Ini rumusnya delta H. Kan itu sudah kalian coretan baca. siapa warna merah? Ya, ini rumusnya delta H ya. H akhir kurang H awal. Atau HP kurang HR. Ya. Nah, ini tadi definisi dari reaksi exo dan endo. Tinggal kalian cocokkan gambarnya. Kan kayak kalian sudah dengar sudah dulu. Exo itu keadaan di mana sistem melepaskan panas atau kalor ke lingkungan. Nilainya negatif. Sedangkan endo keadaan di mana sistem menerima atau menyerap kalor dari lingkungan. Maka nilainya akan positif. Bisa ya? Kita lanjut. Karena ini masih perkenalan. Nah, untuk reaksi exo, karena nilainya negatif, maka HR-nya harus lebih besar dari HP. Rumus-rumusnya kayak ini. Delta H sama dengan HP dikurang HR. Agar nilai delta H sama dengan negatif atau lebih kecil dari 0, maka HR-nya harus lebih besar dibanding HP. Ya. Bisa yang membayangkan kalau HP-nya 5, maka HR-nya harus di atas 5 agar hasilnya negatif. Nah, untuk gambar diagramnya akan muncul seperti ini. Reaktan lebih besar daripada produk. Arah panahnya selalu dari reaktan menuju produk. Ya. Untuk reaksi endo sebaliknya, karena nilainya positif atau bertanda positif, maka HP-nya yang harus lebih besar dibanding dengan HR-nya. Ya, maka untuk gambar diagramnya, produk itu letaknya di atas. Karena nilai besar dibanding yang reaktan. Tanda panahnya harus diperhatikan. Tanda panahnya selalu dari reaktan menuju ke produk. Kalau kalian ubah, berarti itu definisinya lain lagi ya. Kita lanjut perubahan entalpi. Sampai sini bisa ya? Berubah ya diagramnya. Nah, sekarang perubahan entalpi standar atau diberi simbol delta H0. Delta H derajat. Jadi perubahan entalpi standar, kalau ada kata standar, pasti ditambahkan 0 derajat di atasnya. Tanda derajat di atasnya ya, 0 kecil. Bisa ya? Kalau hanya dikatakan perubahan entalpi, berarti tandanya hanya delta H. Tetapi kalau dikatakan perubahan entalpi dan ada kata standar, maka simbolnya adalah delta H derajat. Ya. Nah, perubahan entalpi sudah Ibu harap sudah kalian cari sendiri ya. Jadi bisa cepat kita selesaikan yang bagian-bagian awal karena harus lebih mendalam lagi untuk perhitungannya ya.
Entalpi, perubahan entalpi standar itu yang pertama ada disebut sebagai entalpi pembentukan standar. Simbolnya adalah delta HF. Ya, delta HF. Tetap karena ada kata standar, maka harus ada derajat di atas H. Entalpi pembentukan standar yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembentukan 1 mol suatu senyawa dari unsur-unsurnya yang paling stabil pada keadaan standar. Ya. Misalnya, pembentukan CO2 dari karbon dan oksigen. Jadi perubahan entalpi dari pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Jadi lihat ini ya, pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Kita lihat karbon dioksida atau CO2. CO2 itu tersusun dari unsur C atau karbon dengan oksigen. Ya, maka untuk menggambarkan persamaan reaksinya, kita munculkan karbon. Ya, karbon ditambah dengan O. Nah, lalu dikatakan unsur-unsur dalam keadaan paling stabil. O itu paling stabil dalam bentuk O2. Maka O-nya dituliskan dalam bentuk O2. Jangan kalian tuliskan dalam bentuk O, tetapi harus sebagai O2, ya. Menghasilkan CO2. Jadi ini disebut sebagai reaksi pembentukan, ya. Akan dikatakan sebagai entalpi pembentukan standar bila setelah menuliskan persamaan reaksi, jangan lupa menuliskan di belakangnya ya delta HF-nya atau entalpi pembentukannya. Ya, berarti pembentukan C dengan O menghasilkan CO2, delta HF-nya itu bernilai min 393,5 kilojoule. Apa artinya tanda min di sini? Ya, ini termasuk reaksi apa kalau ada tanda min? Ya, termasuk reaksi apa jika ada tanda min? Eksoterm kah, Bu? Ya. Apa sih tulisannya? Ya, eksoterm. Jadi jika delta HF ya bertanda negatif, maka ini termasuk reaksi ekso. Ya. Karena dia reaksi ekso, maka dia melepaskan panas atau kalor. Ya. Untuk entalpi penguraian, kita lanjut yang kedua. Entalpi penguraian, simbolnya itu adalah delta HD. Delta HD derajat. Ya. Entalpi penguraian standar. Perubahan entalpi pada penguraian 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya yang paling stabil. Jadi delta HD ini adalah kebalikan dari delta HF. Ya. CO2 ini tadi CO2 yang ada di produk pindah ke bagian reaktan atau dari sebelah kanan pindah ke sebelah kiri tanda panah ya untuk penguraian. Jadi dari bentuk senyawa-senyawanya, dari bentuk 1 mol senyawa terurai menjadi unsur-unsur pembentuknya. Unsur-unsurnya itu harus dalam keadaan paling stabil, ya. Jadi O-nya bukan bentuk O2 sekali lagi ya. CO2 terurai menjadi C ditambah O2 menghasilkan HD-nya atau entalpi penguraiannya. Nah, lihat lagi tandanya. Kalau pada pembentukan tandanya negatif, berarti pada saat penguraian tandanya itu kebalikannya. Tandanya bernilai positif ini. Delta HD sama dengan min delta HF. Jadi penguraian itu kebalikan dari pembentukan. Termasuk tandanya. Kalau reaksi dibalik, maka tandanya juga akan berubah. Yang semula negatif menjadi positif, atau kebalikannya dari yang positif berubah menjadi negatif. Bisa ya sampai sini ya?
ketiga, entalpi pembakaran standar. Simbolnya HC, delta HC. Ya. Entalpi pembakaran standar, simbolnya delta HC. Perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran satu molekul secara sempurna dalam keadaan standar. Jadi untuk menghitung entalpi pembakaran, ya, dilakukan dihitung jika pembakarannya sempurna. Jadi untuk menghitung entalpi pembakaran harus dari hasil pembakaran sempurna. Ya. Pembakaran sempurna itu berarti dia menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Ya. Misalnya CH4 dibakar dengan oksigen menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Jangan lupa disetarakan, kemudian tuliskan nilai delta HC-nya. Ya. Nilainya negatif, berarti dia exo, melepaskan anu. Bisa ya? Kemudian kita lanjut entalpi netralisasi standar. Berarti ini untuk reaksi netralisasi atau penetralan antara asam dengan basa. Bisa sampai sini? Bisa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, karena waktu untuk hitungnya ini sudah hampir selesai, dan untuk mengecek sejauh mana kalian memahami tentang perubahan entalpi, maka kita istirahat dulu dari Zoom sambil Ibu berikan latihan soal yang harus diselesaikan saat ini juga. Setelah itu kita masuk kembali dengan melihat hasil kerja dari kalian ya. Bisa? Bagaimana? Bisa enggak? Coba diaktifkan dulu suara kalian. Coba Maria Delsiana, bagaimana? Kita istirahat dulu dari Zoom ya. Ya, Bu. Itu paling besar suaranya. Tapi bukan berarti kamu pergi bersantai-santai. Ya, Ibu berikan latihan soal yang harus diselesaikan saat ini juga. Nanti kita masuk kembali untuk membahas hasil kerja kalian ya. Sebelum kita lanjut ke penentuan perubahan entalpi reaksi. Ya, oke? Soalnya akan Ibu kirim ke WA grup saja ya. Hanya soal latihan, ya. Ya, Bu. Oke, tunggu dulu. Sekali lagi Ibu ambil fotonya dulu ya untuk bukti dokumentasi pelajaran kita hari ini. Ya, yang rapi sedikit kalian. Oke, 2, oke. Ya, sudah cantik sudah. Oke, keluar dulu. Sebentar lagi kita masuk. Bagaimana? Mau pakai Zoom lagi atau kita pindah ke Webex? Webex. Webex saja. Oke, kita lanjutkan nanti di Webex ya. Selamat mengerjakan soal. Silakan tunggu soalnya. Ibu buat soal dulu 5 menit, lalu Ibu kirimnya. Oke, Bu. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Bu, kalau ada kesusahan boleh tanya kok, Bu. Oh, enggak boleh. Cari dulu, nanti kan kita akan bahas bersama saat pertemuan. Ya.
Oh, ayo. Oke, Bu. Ya. Reno yang ngatur ya. Ayo. Tawa ke Kiwi.